Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot di modul ke-5. Jadi sekarang udah modul ke-5. Kakak harap kalian semua baik-baik aja, sehat. Terus, kita akan langsung aja ya ke materi pembahasannya, yaitu mengenai teks anekdot. Nah, apa sih teks anekdot itu? Nah, jadi teks ini adalah karangan cerita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup yang ditulis secara singkat dan lucu tentang berbagai topik, misalnya tentang pendidikan, politik, hukum, sindiran, dan yang lainnya. Nah, di teks ini itu terdapat juga amanat atau pesan moral tentang suatu kebenaran secara umum. Nah, bedanya teks anekdot sama teks humor itu apa sih? Nah, kalau teks anekdot itu bersumber dari kejadian nyata dan punya tujuan untuk mengkritik. Jadi tujuannya itu emang menghibur tapi juga menyampaikan kritik atau pesan moral secara tersirat. Tapi kalau teks humor itu hanya fungsinya itu untuk menghibur aja, jadi nggak harus menyampaikan pesan tertentu. Nah, terus juga nanti kita akan belajar mengenai struktur teks anekdot. Nah, jadi teks anekdot ini punya struktur, tapi kalau teks humor ini bebas gitu. Nah, terus juga teks anekdot ini harus bersumber dari kejadian nyata. Nah, tapi kalau teks humor itu hanya sebuah rekaan atau imajinasi semata. Nah, jadi begitu ya untuk perbedaan dari teks anekdot dan teks humor. Nah, ini contoh dari teks anekdot. Judulnya Penjual Kue yang Hebat. Caca membeli beberapa kue dari seorang nenek di pinggir jalan. Namun, ia tidak bisa melanjutkan perjalanan pulangnya karena tiba-tiba hujan turun deras sekali. Akhirnya Caca dan si nenek penjual kue pun sama-sama berteduh. Agar tidak terlalu terasa canggung, Caca pun memulai obrolan. "Nek, udah lama jualan kue?" "Iya, udah sekitar 35 tahun, Nak," jawab nenek. Caca kembali bertanya, "Memangnya tidak ada yang membantu Nek? Anak-anak nenek kemana?" "Anak-anak saya sibuk kerja, ada yang di Polda, rumah sakit, dan juga sekolah." Wah, Caca pun kagum mendengar jawaban nenek itu. Wow, hebat. Walau hanya jualan kue, namun anak-anak nenek sukses semua ya. Ya, sama aja nah. Kerjanya sama seperti saya, jualan kue. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, makna yang terkandung dalam cerita tadi itu, makna tersiratnya itu adalah ketidakseimbangan kondisi ekonomi dalam masyarakat sosial. Nah, jadi kita bisa tahu nih bahwa anak-anak dari karakter nenek ini harus turut ikut berjualan kue. Soalnya yang tadi disebutin di Polda, rumah sakit, sekolah, ternyata ya anak-anak nenek juga sama aja gitu jualan kue. Nah, jadi dari itu, cerita ini mengajarkan bahwa kita harus belajar lebih giat dan menjadi seseorang yang bermanfaat. Jadi kita bisa membantu orang-orang yang seperti nenek di sini, atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, ciri-ciri teks anekdot itu bersifat humor atau lelucon ya. Soalnya teks anekdot itu kan berisikan kisah-kisah lucu. Terus juga bersifat menggelitik. Nah, menggelitik di sini artinya bisa membuat pembacanya merasa terhibur atau tertawa karena lelucon yang ada di dalamnya. Terus juga tapi bersifat menyindir. Jadi meskipun lucu, harus sifatnya menyindir juga. Nah, bisa jadi mengenai orang penting. Misalnya mau mengkritik tentang politik ya berarti misalnya mengkritik salah satu orang pemerintahan atau sebagainya. Terus juga memiliki tujuan tertentu. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, jadi bersifatnya narasi gitu. Terus juga menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang sering terhubung secara umum dan realistis. Jadi ya terhubung secara umum dan realistis itu ya sama gitu dengan realita.
Nah, tujuan dari teks anekdot ini, yang pertama, membangkitkan tawa bagi pembacanya. Yang kedua, sebagai sarana penghibur. Yang ketiga, sebagai sarana pengkritik. Jadi ingat aja kalau teks anekdot itu cerita yang lucu, tapi mengkritik gitu. Nah, isi teks anekdot ini ada yang tersurat sama yang tersirat. Nah, kalau yang tersurat artinya isi yang tertulis secara harfiah dan langsung dapat dibaca di dalam teks anekdot. Kalau makna yang tersirat ini, makna teks anekdot yang berhubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada umumnya, serta memiliki pesan moral di dalamnya. Jadi kalau tersurat itu maknanya secara harfiah gitu yang bisa dilihat langsung, yang bisa dimaknai langsung. Nah, tapi kalau misalnya tersirat, ini biasanya terselip gitu. Jadi tidak tidak secara gamblang disampaikannya. Jadi contohnya itu ada pesan moral di dalamnya. Oke, jadi untuk pertemuan pertama kita hanya sampai di sini saja. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan tugas-tugas sebelumnya juga. Kalau ada yang masih belum dipahami, silakan tanya aku di grup ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.